Aroma kekalahan Jerman di Perang Dunia II mulai tercium. Saran untuk melakukan perdamaian ke pihak sekutu dari beberapa petinggi militer tak digubris Hitler. Bagi para petinggi militer Jerman, perundingan damai dengan pihak sekutu saat itu dirasa sebagai satu-satunya jalan terbaik untuk menghindari kekalahan yang lebih besar lagi. Namun Hitler tidak peduli. Hitler bahkan terus memaksa para petinggi militer Jerman dan pasukannya yang terdesak oleh serangan sekutu untuk tetap bertahan dan melawan. Sementara kondisi Jerman sendiri sebenarnya sudah tidak memungkinkan untuk terus melanjutkan perang. Di medan pertempuran, para tentara mulai mengalami kehabisan amunisi, belum lagi pasukan makanan yang semakin menipis. Hitler dan keegoisannya tetap memerintahkan untuk bertempur dan bertahan. Kasak-kusuk pun semakin bermunculan menentang Hitler. Hitler dianggap hanya membawa Jerman ke jurang kehancuran yang jauh lebih dalam. Tidak hanya itu, Hitler dianggap telah jauh melenceng dari cita-cita awal saat dia ditunjuk menjadi kanselir Jerman. Para petinggi militer aktif, para birokrat dan bangsawan mulai banyak yang berseberangan dengan garis kebijakan politik luar negeri Hitler. Hitler yang bebal dan tidak mau mendengarkan saran-saran para petinggi militer di lapangan, yang pastinya jauh lebih paham situasi medan pertempuran. Hingga akhirnya tercetuslah ide untuk melenyapkan Hitler sekaligus meruntuhkan partai Nazinya, yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jerman dari kehancuran yang lebih dalam. Mereka pun diam-diam menyusun taktik dan rencana. Kelompok yang kemudian dikenal dengan nama kelompok Plot 20 Juli ini merencanakan untuk membunuh Hitler, disusul Hermann Göring dan Heinrich Himmler. Beberapa bulan sebelum terjadi aksi Plot 20 Juli, Hitler menandatangani dokumen yang dikenal dengan nama Operasi Valkyrie. Operasi yang disetujui Hitler ini menyatakan bahwa Jerman akan mengeluarkan pasukan cadangan yang di bawah komando Klaus von Stauffenberg apabila ibu kota Jerman Berlin dalam situasi darurat militer yang disebabkan karena serangan dari luar atau kematian Hitler, mengamankan para pejabat petinggi militer dan warga sipil Jerman, serta melakukan blokade arus masuk dan keluar Berlin. Sistem pertahanan darurat militer awalnya direncanakan agar partai politik anti-Nazi tidak dapat mengambil alih kekuasaan, bila mana terjadi kekosongan kekuasaan jika pemerintah Nazi berada di ambang kehancuran, dan semua pihak harus tunduk pada protokol darurat ini. Kelompok Plot 20 ini kemudian melakukan revisi dokumen Valkyrie dengan menambahkan beberapa klausal, antara lain memasukkan pembubaran partai Nazi, yang kemudian juga ditandatangani Hitler tanpa membaca isi dokumen revisinya. Kelompok Plot 20 berencana dengan dokumen Valkyrie ini, tewasnya Hitler akan memuluskan rencana untuk mengambil alih pemerintahan, dan kemudian membentuk pemerintahan baru, dengan Karl Friedrich Gudler sebagai kanselir Jerman, dan Ludwig Beck sebagai presidennya. Pemerintahan baru ini direncanakan akan melakukan negosiasi dengan pasukan sekutu untuk mengakhiri perang dengan syarat yang tetap menguntungkan Jerman. Rencana awal untuk membunuh Hitler, Hermann Göring, dan Heinrich Himmler secara bersamaan kemudian dirubah. Akan sulit untuk membunuh ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Misi pun dirubah. Kali ini fokus hanya pada Hitler. Pentolan Nazi itu menjadi target utama yang harus dilenyapkan terlebih dahulu. Kematian Hitler diyakini secara tidak langsung akan mengakibatkan runtuhnya partai Nazi yang jadi tameng terkuat Hitler. 20 Juli 1944, Klaus von Stauffenberg ditemani seorang ajudannya, Werner von Haeften, meluncur ke salah satu markas rahasia Hitler yang dikenal dengan nama Markas Serigala yang berada di Prusia Timur. Hari itu, Hitler dan para pejabat militer tingginya akan mengadakan pertemuan membahas kondisi Jerman di pertempuran front barat. Von Stauffenberg berhasil lolos dari penjagaan keamanan Hitler di markasnya. Ia menyelundupkan bom dalam tas kerjanya, ikut rapat bersama Hitler dengan para petinggi militer lainnya, kemudian meletakkan bom di bawah meja rapat, dan kemudian beranjak pergi sebelum bom meledak. Stauffenberg tidak tahu bahwa tas koper yang diletakkannya kemudian dipindahkan hingga jauh dari posisi Hitler. Saat bom meledak di pukul 12.42, yang meruntuhkan sebagian ruangan, 4 orang dinyatakan tewas seketika. 20 orang mengalami cedera. Stauffenberg dan Haeften yang sudah dalam perjalanan menuju Berlin yakin bahwa Hitler telah tewas. Ia pun segera menggelar operasi Valkyrie. Akses keluar dan masuk Berlin ditutup. Beberapa pejabat tinggi Nazi diamankan. Malangnya, para anggota Plot 20 tidak mampu mengendalikan sistem komunikasi. Hitler yang selamat dengan sigap melakukan siaran udara.
Bom yang meledak itu hanya membuat kepala dan tangan Hitler terluka. Namun nyawa Hitler selamat. Melalui siaran radio dari markas rahasianya, Hitler kemudian mengumumkan bahwa dirinya selamat. Siaran Hitler ini sekaligus memperuntukkan operasi Valkyrie. Skenario Valkyrie pun gugur dengan sendirinya. Hitler kemudian memerintahkan untuk menangkap orang-orang yang dianggap berkhianat padanya hidup-hidup. Stauffenberg dan 3 orang lainnya kemudian ditangkap. Perintah Hitler untuk menangkap hidup-hidup bahkan tidak digubris Fromm, guna menghilangkan jejak keterlibatannya dalam aksi Plot 20. Jenderal Frederick Fromm kemudian memerintahkan pasukan regu tembak melakukan eksekusi mati Stauffenberg, Hampton, serta 2 konspirator lainnya, Frederick Ulbricht dan Albrecht von Quinhem, langsung di depan markas Angkatan Darat Vanderblok. Eksekusi di depan markas Angkatan Darat itu kemudian menjadi awal rentetan eksekusi lainnya untuk orang-orang yang dianggap terlibat ataupun mengetahui aksi Plot 20 Juli. Ternyata 7.000 orang kemudian diciduk pasukan Gestapo maupun kepolisian Nazi. 4.000 orang kemudian dieksekusi tembak atau digantung dengan menggunakan kawat. Hukuman mati untuk mereka pun difilmkan, yang kemudian ditampilkan di hadapan para anggota senior Partai Nazi dan Angkatan Bersenjata Jerman. Sebagian yang diadili pun berakhir dengan vonis eksekusi mati, mengingat hakim dan jaksa adalah anggota pengikut setia rezim Hitler. Plot 20 Juli kemudian menyeret nama seorang jenderal tempur Jerman yang sangat dihormati dan disegani, Erwin Rommel. Beberapa nama yang terlibat di dalam aksi Plot 20 Juli itu diyakini Hitler memiliki kedekatan dengan Rommel. Walau tidak ada bukti yang menunjukkan indikasi keterlibatan langsung Rommel atas aksi 20 Juli, Hitler yang marah pun akhirnya menyodorkan 2 pilihan untuk Rommel. Bunuh diri dan keluarganya akan selamat, atau sidang dengan eksekusi mati dan keluarganya pun akan dieksekusi. Rommel pun akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan menelan pil sianida. Plot 20 Juli atau dikenal dengan nama Operasi Valkyrie ini merupakan satu dari beberapa usaha percobaan pembunuhan Hitler yang gagal. Jauh sebelum Plot 20 Juli, seorang pelajar asal Swiss, Maurice Bufford, yang mengambil pendidikan teologi seminari di St. Ilan, berkeinginan untuk membunuh Hitler yang kala itu menjabat sebagai kanselir Jerman. Karena Hitler dianggap sebagai komunis, antikristus, dan reinkarnasi dari iblis yang mengancam keberadaan gereja Katolik. 9 November 1938, di sebuah acara yang dihadiri Hitler dalam rangka memperingati 15 tahun kudeta Nazi yang gagal, yang diselenggarakan di Beer Hall Puch, Buffett menyamar sebagai wartawan agar mendapat tempat di barisan depan. Sebuah pistol semi otomatis sudah diselipkan di mantelnya. Saat Hitler melintas, sejumlah pasukan SS yang berbaris di depan Buffett memberikan salam Nazi yang menghalangi pandangan Buffett. Niatnya pun diurungkan. Hingga Desember 1939, Buffett kerap menguntit kegiatan Hitler untuk menemukan saat yang tepat melancarkan aksinya. Pasukan Gestapo, polisi rahasia Hitler pun kemudian menaruh curiga atas aksi Buffett saat hendak melarikan diri ke Paris. Buffett dicomot pasukan Gestapo. Melalui interogasi yang sadis, Buffett akhirnya tak tahan dan membuka mulut akan rencananya. Dia kemudian disidang dan divonis hukuman mati. Upaya diplomasi pemerintah Swiss untuk mengampuni Buffett ditolak. Buffett kemudian dieksekusi mati dengan cara dipenggal di penjara Berlin Fortsensee di 14 Mei 1941. Usaha melenyapkan Hitler pun pernah diusahakan oleh Johann Georg Elser yang berusaha membunuh Hitler lewat pemboman di Munich pada 8 November 1939. Lagi, di acara yang dihadiri Hitler dalam rangka memperingati kudeta Nazi yang gagal, yang diselenggarakan di Beer Hall Puch di tahun 1939. Setahun setelah rencana Buffett yang gagal. Setelah meyakini jadwal Hitler, di tanggal 6 November, Elser kembali menyusup ke aula untuk mengatur waktu kapan bom meledak. Elser memasang bom waktu di pilar-pilar aula yang akan menjadi tempat Hitler berpidato. Ia pun memasang waktu 21.20 di tanggal 8 November. Bom yang telah dipasangnya akan serentak meledak. 7 November 1939, sehari sebelum bomnya meledak, Elser melarikan diri menuju Konstan. Sementara Elser tak mengetahui bahwa Hitler kemudian hari merubah jadwalnya. Pidato Hitler yang awalnya direncanakan 2 jam, kemudian dirubah menjadi 1 jam. Saat bom meledak di 21.20, Hitler telah meninggalkan podium 13 menit sebelum bom meledak. Bom Elser menewaskan 8 orang dan 62 orang lainnya terluka. Hitler yang mengetahui bahwa ia lolos dari bom Elser bahkan mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan ingin dia mencapai kesuksesannya, karenanya dia tetap selamat. Elser kemudian diciduk di Konstan dan dibawa ke kamp konsentrasi Dachau dan menjalani eksekusi mati di 9 April 1945.
Hampir setahun setelahnya, banyak para petinggi Nazi yang kemudian tewas, dieksekusi ataupun bunuh diri, termasuk Hitler.